Pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus belum juga berhasil ditangkap. Polisi mengumpulkan sejumlah alat bukti dari puluhan CCTV di jalan. Lantas bagaimana kasus yang diduga merupakan pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi ini berjalan dan apa langkah hukum yang diambil oleh korban? Sudah bergabung tim advokasi untuk demokrasi sekaligus kuasa hukum Andri Yunus, Gema Gita Persada. Selamat malam Mbak Gema. Selamat malam, Mas. Mbak Gema, hingga kini polisi belum menangkap tapi sudah mengungkap bahwa pelaku penyiraman air keras ada empat orang begitu ya. Bukti CCTV telah dikantongi, berbagai saksi telah diperiksa. Bagaimana Anda menyikapi ini? Apakah Anda yakin polisi akan dengan cepat bisa mengusut tuntas kasus ini, Mbak Gema? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, memang laporan ini sudah berjalan seperti itu ya dengan laporan polisi model A yang juga kemudian kami dorong sebagai tim hukum sejak awal pasca kejadian. Jadi kami menuntut kepolisian untuk bertindak secara proaktif. Kemudian berlanjut sampai dengan hari ini terdapat beberapa CCTV yang sudah dikumpulkan dan beberapa ralat ada satu saksi yang sudah diperiksa hari ini dan kami dampingi juga pemeriksaannya di Polres Jakarta Pusat. Kemudian dengan otoritas dan power resource kewenangan yang sebesar yang dimiliki oleh kepolisian sekarang seharusnya kepolisian mampu secara cepat bergerak untuk mengungkap siapa pelakunya. Ya, Mbak Gema, kasus ini apakah ada kaitannya dengan laporan investigasi yang sedang dilakukan oleh Andri Yunus atau hanya kasus kriminal biasa ya? Karena bisa jadi terkait dengan dugaan pembungkaman terhadap aktivis HAM begitu. Baik, ini perlu dilihat juga dari konstruksi pasal yang kami kaji juga. Jadi di samping daripada laporan yang dilakukan oleh kepolisian mengeluarkan LP model A dengan konstruksi pasal mengenai penganiayaan berat, kami memiliki pandangan berbeda terhadap penggunaan pasal tersebut. Kami melihat ini adalah percobaan pembunuhan berencana karena memang terdapat beberapa hal dan unsur-unsur dari pasal percobaan pembunuhan berencana ini sudah terpenuhi gitu dari peristiwa yang ada. Nah, jika kami memandang peristiwa yang terjadi terhadap saudara Andri ini merupakan percobaan pembunuhan berencana, sudah tentu gitu ya, ini berkaitan erat dengan aktivitas atau kerja-kerja yang dilakukan oleh Andri Yunus. Seperti itu, yang mana ini rangkaiannya banyak sekali. Andri Yunus melakukan kerja-kerja pembelaan HAM gitu ya, secara konsisten dalam beberapa waktu tahun belakangan terakhir. Oke. Mbak Gema, ini polisi mengedepankan metode scientific crime investigation ya dengan memeriksa saksi dan mengumpulkan alat bukti yang relevan untuk mengungkap pelaku dan motif penyerangan. Jika melihat video detik-detik Andri disiram air keras, terduga pelaku hanya menyiramkan air keras kepada Andri. Tidak ada aksi lain, tidak ditemukan adanya barang milik Andri yang hilang atau dirampas, baik saat kejadian maupun setelahnya. Jadi bisa dipastikan Andri bukan korban perampokan maupun begal begitu ya. Bukti sudah ada, terus polisi sedang mengusut tuntas. Bagaimana Anda melihat kalau kepolisian ini akan bekerja dengan sangat transparan tanpa harus mementingkan kepentingan pihak tertentu? Karena kita tahu bahwa sebelumnya setiap ada warga sipil yang bersuara, yang vokal, yang mengkritik kinerja pemerintah, kasus korupsi di mana-mana. Seperti dulu mantan penyidik KPK Novel Baswedan juga menjadi korban penyiraman aksi penyiraman air keras begitu ya. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah akan benar-benar transparan atau tidak dalam pengusutan kasus ini, Mbak Gema? Baik, kinerja kepolisian ini juga menjadi bahan kritik kami yang bekerja di bidang isu hak asasi manusia, beberapa penanganan-penanganannya juga. Namun kami tidak menafikan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian selaku yang memiliki otoritas untuk melakukan penanganan kasus-kasus peristiwa seperti ini, kami sangat berharap besar tentunya gitu ya, bahwa kasus ini akan mendapatkan titik terang nantinya. Terlepas dari kritik yang kami lontarkan kepada kepolisian yang secara konsisten kami lakukan juga dalam beberapa waktu ke belakang, tapi kami juga masih memegang kami juga masih memegang kepercayaan bahwa kepolisian merupakan instansi yang memiliki otoritas untuk melakukan hal tersebut, memiliki kewenangannya dan memang bertugas untuk melakukan hal tersebut. Penegakan hukum terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana itu masih dipegang oleh kepolisian. Oleh sebab itu, eh,
pastinya asumsi mengenai apakah akan dilaksanakan secara transparan, tidak berpatok kepada kepentingan tertentu, itu tidak bisa saya jawab di sini karena memang tentunya dengan menggunakan langkah hukum seperti yang sudah kami lakukan, berdasarkan juga sesuai dengan harapan korban dalam hal ini Andri Yunus, kami memang memilih untuk menempuh penegakan hukum melalui kepolisian karena memang itu tempatnya seperti itu. Oke, Mbak Gemma, bagaimana proses atau langkah hukum yang sudah diambil ini berjalan saat ini sudah sampai tahap mana? Kemudian sempatkah berkomunikasi dengan pihak korban atau Andri Yunus ya? Dan menurut keyakinan Andri sendiri, apakah Andri sudah melihat atau kemungkinan ada pihak-pihak tertentu yang mungkin sedang terpikirkan siapa yang melakukan ini semua begitu? Apakah Anda sudah berkomunikasi dengan Andri sejauh ini, Mbak Gemma? Komunikasi yang dilakukan dari tim PH atau tim advokat kepada korban itu sangat minim sekali karena memang Andri masih harus melakukan rangkaian tindakan medis secara intensif, jadi sangat terbatas aksesnya. Komunikasi yang dilakukan kepada Andri itu sebatas di hari pertama kejadian gitu ya, ketika Andri dibawa pada pasca kejadian. Nah, di situ sebenarnya nggak terlalu banyak juga informasi yang disampaikan, hanya kronologi sebagaimana yang juga sudah bisa disaksikan di CCTV yang sudah beredar seperti itu. Mhm, mhm. Ini juga untuk menepis anggapan masyarakat karena masyarakat juga diminta untuk tidak bereaksi berlebihan begitu ya untuk memihak siapapun. Tentu pendapat dari beberapa pihak juga sangat kita bisa pertimbangkan begitu karena ICW sudah bisa memastikan bahwa kasus ini adalah kasus pembungkaman pembela HAM seperti Andri Yunus begitu ya. Kemudian juga ada beberapa menteri juga yang mengecam aksi ini. Ada juga yang juga mengaitkan dengan beberapa hal yang sedang dilakukan oleh Andri sendiri karena sebelum terjadi peristiwa Andri baru saja syuting ya podcast begitu ya yang judulnya Remilitarisme dan Judicial Review di Indonesia. Bahkan sebelumnya jauh lagi melihat ke belakang di Maret 2025 Andri juga sempat mendapatkan aksi teror ya pada saat itu ya karena saat itu ada pembahasan mengenai aksi geruduk Vermont yang menolak rancangan undang-undang TNI di Maret lalu. Kemungkinan besar, Mbak Gemma, ketika Andri merasa bahwa sebelumnya juga sempat diteror, ini berarti bukan masalah yang harus disepelekan begitu ya. Ini masalah yang berkesinambungan dan menjadi besar begitu ya. Sejauh ini apa yang akan dilakukan oleh tim kuasa hukum Mbak Gemma dan kawan-kawan untuk penegakan hukum selanjutnya terhadap Andri? Baik, sekali lagi kami tekankan, kami juga melihat ini sebagai rangkaian upaya pembungkaman dan memberikan chilling effect tentunya. Dan chilling effect yang ditebarkan ini sudah tereskalasi dari yang sebelumnya mungkin bentuknya kriminalisasi atau ancaman-ancaman digital, seperti doxing dan fitnah digital dan lain sebagainya. Sekarang sampai dengan mempertaruhkan nyawa seperti itu. Jadi ini erat juga kaitannya dengan kerja-kerja Andi Yunus sebagai pembela HAM. Nah, kemudian itu yang kami dorong kepada pihak kepolisian agar menganggap kasus ini secara lebih komprehensif dan memandang kasus ini secara makro seperti itu. Nah, tentunya beberapa rangkaian kerja-kerja Andri, khususnya dalam rentang waktu 1 tahun kemarin, pasca Andri melakukan gedor Vermont gitu ya, menggunakan metode melakukan metode langsung mengkonfrontasi rapat tertutup tersebut. Di rentang-rentang waktu tersebut memang Andri mengalami beberapa serangan, baik itu telepon secara terus-menerus dari nomor-nomor yang tidak dikenal dan lain sebagainya, sebagaimana yang juga sudah sempat dipaparkan sebelum-sebelumnya, bahkan ada panggilan dari kepolisian pada saat itu. Namun memang tidak berlanjut. Dan ternyata sampai dengan beberapa waktu ke belakang, pra kejadian yang baru saja terjadi Kamis lalu kemarin, itu ternyata juga masih ada rentetan-rentetan ancaman seperti itu. Nah, apa yang akan kuasa hukum lakukan? Tentunya semua berangkat dari kehendak korban, dalam hal ini Andri Yunus gitu ya. Tapi yang pasti adalah kehendak nomor satu yang korban inginkan adalah agar kami semua tidak berhenti melakukan advokasi pembelaan hak asasi manusia yang memang sudah ia jalankan juga. Nah, terkait dengan apa yang dilakukan kuasa hukum
berkenaan secara spesifik dengan keselamatan maupun keamanan Andri Yunus, kami sebagaimana yang juga mungkin sebelumnya sudah ada melalui konferensi pers yang dilakukan oleh tim kuasa hukum Andri Yunus gitu ya, bahwa kami akan tetap kooperatif menjalankan proses hukum yang sudah berjalan di kepolisian. Kami juga akan turut membantu beberapa temuan-temuan kami, kemudian juga kami meminta untuk berdiskusi secara langsung dengan pihak kepolisian untuk mendorong penggunaan pasal percobaan pembunuhan berencana, Oke. serta untuk mengungkap aktor intelektualnya. Ini yang kami tekankan sekali lagi karena ini terlihat sangat terorganisir dan sistematis, maka tidak bisa hanya dibebankan pada orang-orang lapangan Mhm, yang mhm. tertera di Ya. sebagaimana tersebar seperti itu. Ya, terduga pelaku atau eksekutor memang terekam kamera, tapi aktor intelektual tidak terekam kamera. Begitu. Terima kasih banyak Mbak Gema atas waktu Anda bergabung bersama kami. Semoga kasus ini segera tuntas ditangani begitu ya. Selamat malam, sehat selalu Mbak Terima kasih. Gema.